Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di praktikum basis data, dan kali ini kita pertemuan ketiga di minggu ketiga. Sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang bagaimana caranya mengkoneksikan database di MySQL, kemudian menambah data, membuat tabel, menambah data, dan uh, melakukan query select ya. Nah, di praktikum yang ketiga ini kita akan belajar tentang mengubah isi dan juga struktur tabel. Kalau teman-teman ingat, kemarin kita ada, biar saya buka catatannya. Kalau teman-teman ingat, kemarin kita sudah bahas mengenai DDL dan juga DML ya. DDL itu kan tentang uh, buat database, buat tabel, ubah tabel dan lain-lain. Nah, kalau misalkan DML kan itu um, menambah data, menampilkan data, memperbarui data. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya di bagian mana. Kalau misalkan DDL itu lebih ke struktur tabel, sedangkan kalau misalkan DML ini lebih ke isi tabelnya, database dan tabel ya. Nah, di bagian ini berarti kita akan belajar bagaimana mengubah isi. Berarti ini tentang DML, dan juga kita mengubah struktur tabel atau DDL-nya ya, dengan DDL ya. Nah, untuk teori singkatnya, ini ada beberapa struktur ada beberapa query untuk mengubah DDL atau mengubah struktur tabel. Yang kita gunakan adalah alter tabel, dan nanti dikombinasikan dengan beberapa perintah yang tergantung sesuai dengan kegunaannya. Misalnya kita pengen menambahkan kolom, berarti nanti alter tabel add kolom. Jadi nanti ini kita akan coba di praktikum kali ini. Add constraint ini untuk mengubah atau menambahkan primary key dan juga foreign key. Kemarin teman-teman juga sudah saya minta untuk pelajari tentang perbedaan antara primary key dan juga foreign key. Saya rasa teman-teman sudah lebih paham sekarang. Drop untuk menghapus, dan juga ini misalnya penggunanya alter tabel, nama tabel, change untuk mengubah nama kolom. Jadi kalau misalkan kita membuat kolom ternyata keliru, kita bisa mengubahnya dengan menggunakan perintah change ini ya, alter tabel, change nama kolomnya. Ini contohnya. Nah, teman-teman bisa gunakan sebagai acuan atau bahan untuk sumber belajar teman-teman. Kemudian selain DDL, kemarin juga sudah saya sampaikan tentang DML, Data Manipulation Language. Ada select, insert, delete, update, commit, rollback. Nah, untuk mengubah data, kita menggunakan update. Misalnya nanti kita pengen mengubah data nama fakultas menjadi sains dan matematika misalnya. Ketika kode fakultasnya F01, berarti update fakultas, nama tabelnya, set nama fakultas, nama kolomnya menjadi ini, di mana kode fakultasnya adalah ini, F01. Nah, supaya teman-teman nggak bingung dan nggak terlalu banyak, kita langsung masuk ke praktikumnya saja. Karena di praktikum yang di modul 3 ini nggak terlalu banyak, kita cuman belajar tentang mengubah isi tabel dan juga struktur tabel. Teman-teman harus ikuti dengan seksama, karena ini penting untuk digunakan nanti ketika teman-teman membangun sebuah sistem atau berurusan dengan data. Itu akan sangat mungkin terjadi kesalahan data, dan
kesalahan dalam kita membuat strukturnya atau kesalahan waktu kita mengisi datanya, dan kita harus bisa untuk mengatasi hal itu dengan cara mengubah isinya. Nah, kita akan belajar tentang itu. Langsung aja kita masuk ke langkah praktiknya. Yang pertama, teman-teman login ke DB servernya. NIM, kemudian NIM hostnya 03 19 180 29. Oke. Sorry, internet saya belum connect. Coba lagi. Nah, saya udah masuk di MySQL saya. Teman-teman juga silahkan masuk. Kemudian sekarang kita buat database dengan nama NIM Praktikum 3. NIM teman-teman Praktikum 3. Kalau misalkan saya berarti create database Praktikum 3. Gini ya. Oh, sudah ada. Sudah kemarin sudah buat, berarti saya hapus dulu. Sekarang saya buat lagi. Teman-teman langsung buat aja karena teman-teman belum buat ya. Kemarin saya coba buat untuk eksperimen. Nah, setelah kita buat database dengan query ini, kelihatan ya, kita buat tabel mahasiswa dengan ketentuan NIM varchar 10 sebagai primary key, nama 10 not null, kemudian jenis kelamin karakter 1 not null. Kita langsung buat saja. Supaya kelihatan gimana. Oh, gini aja. Create tabel mahasiswa NIM varchar 10 primary key, nama varchar 300 not null, jenis kelamin karakter 1 saja not null. Enter. Sorry, kita belum menggunakan database-nya ya. Kita use dulu database. Use satu Praktikum 3. Jadi sebelum buat tabel atau mengoperasikan tabel, kita harus masuk ke database-nya dulu dengan cara using. Kemudian sekarang saya cek dulu. Saya sudah menggunakan database Praktikum 3. Sekarang saya ulangi lagi membuat tabelnya. Sudah jadi. Sekarang saya coba show tables. Sudah ada tabel mahasiswa di database Praktikum 3 saya. Sekarang saya isikan data-data berikut ke dalam tabel mahasiswa. Ada NIM, nama, dan juga jenis kelamin. Insert into mahasiswa values 20.000 16001 Angga laki-laki. Kita coba cek dulu sudah ada belum. Angga sudah masuk teman-teman. Sekarang kita masukkan yang lain, Ahmad, Rahmawati, dan juga Indah.
Ini urutkan saja. Ahmad. Kemudian kita masukkan Rahmawati. Perempuan. Dan kita masukkan Indah. Teman-teman bisa menggunakan nama teman-temannya masing-masing ya. Nah, kita cek datanya sudah masuk belum. Sudah ada 4 data di tabel mahasiswa. Sekarang kita lanjut buat tabel program studi dengan ketentuan kode karakter 3 sebagai primary key, kemudian nama varchar 100 not null, create tabel program studi dengan ketentuan kode var 3 primary key, kemudian nama varchar 100 not null. Udah jadi. Sekarang kita cek ada berapa tabel di database Kartun 3 mahasiswa dan program studi. Sudah ada 2 database. Sekarang kita masukkan, kita mau tambahkan dulu. Kita tambahkan kolom kode prodi pada tabel mahasiswa dengan tipe karakter 3. Sebelumnya kita masukkan dulu data paling nggak 1 ya di tabel program studinya biar ada datanya. Untuk itu program studi Solius P16 dan sistem informasi. Sekarang kita cek sudah ada belum datanya. Sekarang kita sudah punya 2 tabel program studi dan juga mahasiswa. Di mahasiswa kita punya Angga, Ahmad, Rahmawati, dan Indah. Dan di tabel program studi kita punya program studi sistem informasi dengan kode P16. Sekarang kita tambahkan kolom kode prodi pada tabel mahasiswa dengan tipe karakter 3. Nah, ini berarti kita sudah mulai menggunakan alter dengan menggunakan perintah add column ya. Alter tabel mahasiswa add column kode prodi karakter 3. Kita coba teman-teman. Alter tabel mahasiswa add column kode prodi karakter 3. Oke, sekarang kita coba sudah ada belum kolom yang baru kita buat. Nah, di sini sudah ada kode prodi. Datanya masih kosong karena tadi kita baru mengisikan data di 3 kolom ini. Yang kode prodi belum kita masukkan. Nah, sekarang kita coba alter tabel mahasiswa, atur kode prodi supaya menjadi foreign key merujuk pada kolom kode pada tabel program studi. Kita menggunakan alter tabel add constraint foreign key-nya. Misalnya seperti ini. Alter tabel mahasiswa add constraint foreign key, nama kolomnya, kemudian referensinya kemana. Berarti alter tabel add constraint foreign key, nama kolomnya apa,
Referensinya kemana? Nama kolomnya berarti kode prodi reference. Nggak kelihatan ya. Reference. Nama tabel yang kita rujuk, kemudian kolomnya. Sudah jadi. Berarti sekarang ada relasi antara tabel mahasiswa dan tabel prodi menggunakan kode program studinya. Sekarang kita lanjutkan, ubah kolom jenis kelamin pada tabel mahasiswa menjadi JK. Kita bisa menggunakan alter change. Kita bisa menggunakan alter change. Alter tabel mahasiswa change jenis kelamin menjadi JK. Karakter 3 S1. Sudah oke, sekarang kita cek. Sekarang ini menjadi JK kolomnya. Padahal tadi kan jenis kelamin. Nah, ini sangat berguna kalau teman-teman misalnya pengen mengubah nama kolom, padahal teman-teman udah buat. Jadi teman-teman nggak perlu menghapus tabelnya, nggak perlu juga menghapus database-nya, karena kita bisa mengubah. Selanjutnya, ini yang terakhir di praktikumnya. Kita diminta memperbarui nama pada NIM 20.0016001 menjadi Ahmad Kurniawan. Padahal yang tadi kan cuma Angga ya. Kita jadi menjadi Angga Kurniawan aja, jangan Ahmad. Ahmad nomor 2, berarti Angga Kurniawan misalnya. Kita bisa menggunakan perintah DML. Kalau yang tadi kan ini DDL ya. Berarti yang ini kita nanti query-nya update mahasiswa set nama Angga Kurniawan where NIM sama dengan NIM yang dimasukkan, diminta. Kita bisa coba di sini tadi Angga, berarti update mahasiswa set nama tabelnya apa, nama diisi sebagai Angga Kurniawan where NIM sama dengan 20.000 6001. Very oke. Sekarang kita coba tampilkan lagi. Sekarang namanya sudah menjadi Angga Kurniawan. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya saya terlalu cepat, nanti teman-teman bisa kembalikan, atau apa, kalau misalkan ini di video kan berarti bisa digeser ke beberapa menit yang lalu misalnya teman-teman merasa penjelasan saya terlalu cepat. Tapi teman-teman sudah ada gambaran ya, apa perbedaannya DML dan juga DDL, kemudian bagaimana caranya mengubah data pada struktur tabel dan juga pada isi tabel. Kalau misalnya pada struktur tabel, intinya kita menggunakan alter tabel, kemudian perintahnya apa sesuai yang kita inginkan. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen mengubah isi tabel, keywordnya itu ada di update, set, nama kolomnya diisi apa, kemudian ketika kondisinya. Untuk tugas praktikum, teman-teman nanti tambahkan lagi tabel fakultas dengan ketentuan kode karakter 3 sebagai primary key, nama fakultasnya Fakar 100,
Kemarin teman-teman juga sudah tak minta mencari penjelasan tentang VARCHAR itu apa ya. Kemudian tambahkan kolom kode fakultas pada tabel program studi. Tadi kan di program studi baru ada kode sama nama ya. Nah, ini ditambahkan kode fakultas. Kemudian isi tabel fakultas minimal 5 data, isi tabel program studi minimal 5 data. Kemudian update data kode fakultas pada tabel program studi merujuk pada tabel fakultas. Maksudnya mengisi kode fakultasnya itu yang ada di tabel fakultas. Kita hapus saja biar nggak bingung. Kemudian yang kelima, atur kode fakultas pada program studi supaya menjadi foreign key merujuk pada tabel fakultas. Ini berarti nanti teman-teman menggunakan alter tabel program studi add constraint foreign key kode fakultas reference fakultas kode itu ya. Kemudian sebagai bonus teman-teman coba kalau misalkan bisa buat query select untuk menampilkan NIM, nama, prodi, nama fakultas dari mahasiswa yang bernama mengandung Rahmawati. Jadi yang namanya ada Rahmawatinya coba tampilkan NIM, nama prodi, nama fakultas dari mahasiswa yang bernama mengandung Rahmawati. Bisa ya. Saya kasih spoiler, misalnya di sini saya kan belum punya tabel fakultas. Misalnya saya pengen menampilkan nama, kemudian NIM nama dan juga nama prodinya. Berarti saya bisa select mahasiswa NIM asnim, mahasiswa nama asnama, program studi nama asprodi, from mahasiswa join program studi on program studi kode sama dengan mahasiswa kode prodi. Kurang ini tidak ada karena kode prodinya belum ada isinya ya yang bagian ini. Coba kita update dulu misalnya biar teman-teman nggak kecewa. Update mahasiswa set kode prodi semuanya misalnya tak ganti menjadi P16. Sorry salah ketik. Nah, sekarang kode prodinya sudah ada. Sekarang saya bisa menggunakan query ini, select mahasiswa NIM asnim sebagai NIM, mahasiswa nama program studi nama prodi, join program studi on program studi kode sama dengan kode studi mahasiswa. Nah, ini sudah tampil NIM nama dan prodinya. Jadi NIM nama dan prodinya. Jadi join ini digunakan untuk merelasikan karena tadi kita sudah menambahkan constraint foreign key, jadinya query-nya bisa dibaca pilih atau tampilkan mahasiswa dari tabel mahasiswa kolom NIM sebagai NIM, dari tabel mahasiswa kolom nama sebagai nama, dari tabel program studi sebagai nama sebagai prodi, dari tabel mahasiswa digabungkan dengan tabel program studi di mana program studi kolom kode pada program studi sama dengan kolom kode prodi pada mahasiswa. Nah, untuk menampilkan yang fakultas gimana, nah, teman-teman tambahkan joinnya. Dan kalau misalnya pengen yang mengandung Rahmawati tadi, teman-teman
bisa lanjutkan sendiri ada di praktikum yang kedua kemarin. Kedua apa satu ya? Kedua kayaknya. Pokoknya yang ada baru-barunya itu ya. Baik, jadi mungkin itu saja untuk praktikum yang ketiga. Sebagai tambahan, teman-teman siapkan SQL client-nya. Minggu depan, pertemuan keempat kita sudah menggunakan SQL client, bisa SQL Yoke, atau kalau misalkan di Mac bisa SQL Pro. Kita tidak menggunakan layar hitam lagi seperti ini di minggu depan. Jadi ini sebagai dasar, karena teman-teman harus mengetahui basicnya dulu sebelum teman-teman dikasih cara yang enak. Jadi teman-teman harus mengerti konsep dasar tentang query. Teman-teman harus mengerti konsep dasar tentang query dan fungsi-fungsinya dulu sebelum nanti teman-teman tinggal klik and click ya istilahnya. Jadi itu saja teman-teman untuk praktikum yang ketiga, semoga bermanfaat. Kita bisa akhiri praktikum kali ini.